Selamat siang pada Ibu Apin. Saya Elizabeth Iskandar, NPM 1801-1103. Hari ini saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang berjudul Jiwa Kewirausahaan dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Perilaku Kewirausahaan yang dibuat oleh Sukirman, Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus. Eh, Yang pertama ada abstrak. Abstrak di sini menjelaskan tentang tujuan penelitian tersebut yang digunakan untuk menganalisis pengaruh jiwa kewirausahaan dan nilai kewirausahaan terhadap perilaku kewirausahaan untuk menciptakan kemandirian usaha. Metode yang digunakan ini dalam menganalisis data menggunakan analisis jalur atau path analysis. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 125 pelaku usaha kecil yang terdiri dari 45 pelaku usaha kecil batik Pekalongan. Lalu ada 42 usaha kecil makanan khas Batu Malang dan 38 usaha kecil keramik Kasongan Bantul Yogyakarta. Analisis data ini menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa jika kewirausahaan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap perilaku kewirausahaan dan pengaruh tidak langsung terhadap kemandirian usahaan. Nilai kewirausahaan ini mempunyai pengaruh langsung terhadap perilaku kewirausahaan dan juga berpengaruh tidak langsung terhadap kemandirian usaha. Sedangkan perilaku kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kemandirian usaha. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi negara-negara dalam Asia Tenggara dan tentang bisnis kecil, usaha mikro, kecil menengah yang menjadi salah satu bidang usaha yang terus berkembang. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dalam ketidakpastian global perlu melakukan pemberdayaan usaha kecil yang dianggap mampu mengembangkan produksi. Ada upaya peningkatan kapasitas wirausaha. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam kewirausahaan dengan tiga tahap, yaitu pembibitan, penempaan, dan pengembangan. Perilaku kewirausahaan memperlihatkan kemampuan pengusaha untuk melihat ke depan, berpikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah, dan pemecahan masalah yang masih kurang. Ini menurut Suseno pada tahun 2008. Dalam permasalahan ini ada tujuan penelitian tersebut untuk memberi bukti empiris sejauh mana jiwa dan nilai kewirausahaan mempengaruhi terbentuknya kemandirian usaha dari aspek jiwa kewirausahaan, nilai kewirausahaan, perilaku kewirausahaan, dan kemandirian wirausaha. Hasil kajian akan memberikan output tentang pemberdayaan usaha kecil menuju kemandirian usaha, yang memuat strategi pengelolaan jiwa kewirausahaan, strategi pengelolaan nilai kewirausahaan, dan strategi pengelolaan perilaku kewirausahaan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Beberapa tinjauan ini diambil dari para ahli. Yang pertama Kuratko pada tahun 2003, yang merupakan jiwa kewirausahaan meliputi kepribadian yang memiliki tindakan kreatif sebagai nilai, gemar berusaha, tegar dalam berbagai tantangan, percaya diri, memiliki self-determination atau locus of control, berkemampuan mengelola resiko, perubahan dipandang sebagai peluang, toleransi terhadap banyaknya pilihan, inisiatif dan memiliki need for achievement, perfeksionis, berpandangan luas, menganggap waktu sangat berharga, serta memiliki motivasi yang kuat, dan karakter itu telah menginternalisasi sebagai nilai-nilai yang diyakini benar.
Selanjutnya ada Hartanti, tahun 2008. Jiwa kewirausahaan merupakan nyawa kehidupan dalam kewirausahaan yang pada prinsipnya merupakan sikap dan perilaku kewirausahaan dengan menunjukkan melalui sifat, karakter, dan watak seorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Selanjutnya ada Frederick et al. Pada tahun 2006, Kikull and Gunderi pada tahun 2002, dan Skene pada tahun 2001. Nilai-nilai kewirausahaan merupakan prasyarat yang berhubungan dengan perilaku kewirausahaan. Selanjutnya, Robbins pada tahun 2007. Nilai dalam menjalankan bisnis mengandung unsur pertimbangan dan yang mengembangkan gagasan-gagasan seseorang pribadi atau sosial, maka lebih dipilih dibanding dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan perlawanan atau kebaikan. Nilai menjadi dasar dalam memahami sikap dan motivasi, serta nilai mampu mempengaruhi persepsi perilaku dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, nilai sangat penting untuk dipelajari dalam mengelola perilaku organisasi. Selanjutnya ada Kohli dan Jaworski pada tahun 1990. Kepekaan organisasi diartikan bagaimana organisasi merespon kebutuhan pelanggan baik saat ini maupun di masa yang akan datang, berdasarkan informasi yang diperoleh. Selanjutnya ada Eisenhardt dan Martin pada tahun 2000. Keberhasilan perusahaan dalam lingkungan yang berubah cepat ditentukan oleh kemampuan dan kecepatan memberikan respon untuk menetapkan keputusan yang tepat, seiring sejalan dengan informasi yang diperoleh. Selanjutnya ada Sukirman dan Indrayani pada tahun 2014. Kebijakan strategis dan terpadu untuk mengembangkan sektor usaha kecil ditetapkan dengan harapan menjadikan usaha kecil sebagai kekuatan ekonomi mandiri, mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan domestik bruto. Penguatan lembaga pembiayaan serta kebijakan strategis dalam mengembangkan usaha sektor kecil merupakan kekuatan ekonomi yang mandiri untuk terbentuknya usaha kecil yang tangguh dan sehat. Selanjutnya ada Bohen, Serdian, dan Cote pada tahun 2008. Pilihan strategi dalam perusahaan kecil diimplementasikan berdasarkan tujuan pribadi dan keinginan pemilik yang didasarkan pada nilai-nilai pribadi pengelola usaha. Selanjutnya ada Alma 2001. Sifat kepribadian seorang wirausaha mempunyai pengaruh positif terhadap prestasi perusahaan. Sebaliknya, seseorang yang tidak mempunyai nilai kewirausahaan terdapat pengaruh negatif terhadap kinerja usaha. Selain itu, membuktikan bahwa sifat kepribadian seorang wirausaha mampu mempengaruhi variasi prestasi perusahaan. Selanjutnya ada Sukirman pada tahun 2010. Pelaku usaha mikro belum mampu memanfaatkan pengelolaan manajemen organisasi, sehingga memerlukan adanya bimbingan pengelolaan manajemen untuk mewujudkan terbentuknya jiwa kewirausahaan. Selanjutnya ada Brecker et al. Pada tahun 2006. Hubungan antara proses perencanaan dan kinerja kelompok perusahaan kecil dalam pengembangan industri menunjukkan bahwa perencanaan strategis mampu meningkatkan pengembangan perusahaan kecil dengan berdasarkan pada kelompok usaha yang mandiri. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi dan UMKM. Data ini diolah dengan menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM dari paket software statistik AMOS. Uji validitasnya digunakan untuk mengukur satu kuesioner. Dikatakan valid apabila mampu mengukur nilai variabel yang diteliti. Validitas instrumen harus memiliki dua unsur, yaitu faktor ketepatan dan faktor kecermatan. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Apabila pengukuran dilakukan secara berulang, hasilnya tetap sama, maka pengukuran tersebut dianggap memiliki reliabilitas tinggi. Analisis kuantitatif dan pengujian hipotesis dilakukan dengan penyusunan model melalui pengembangan model berbasis teori, menyusun diagram jalur atau path diagram,
dan diagram struktural. Memilih jenis input matrik dan estimasi model yang diusulkan, menilai identifikasi model struktural, menilai kriteria goodness of fit, interpretasi dan modelifikasi model. Dalam metode penelitian ini, memiliki responden dalam penelitian adalah pelaku usaha kecil yang sudah berbentuk klaster dan terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM di 3 wilayah, yaitu Kabupaten Pekalongan, Kota Batu Malang, dan Kasongan Bantul di Yogyakarta. Populasinya adalah 373 pelaku usaha kecil yang tersebar di 3 wilayah, yaitu Kabupaten Pekalongan berjumlah 136 usaha kecil, Kota Batu Malang berjumlah 123 usaha kecil, dan Kasongan Bantul Yogyakarta berjumlah 114 usaha kecil. Jumlah sampel yang ditentukan dengan menggunakan proportional sampling yang terdiri dari Kabupaten Pekalongan. Ada 45 responden. Di Kota Batu Malang berjumlah 42 responden dan Kasongan Bantul Yogyakarta berjumlah 38 responden. Dengan demikian, jumlah seluruh sampel adalah 125 responden. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini membahas tentang jiwa kewirausahaan, nilai kewirausahaan, dan juga penguatan perilaku kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan ini merupakan kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap perilaku kewirausahaan. Kemauan untuk bekerja keras dan memelihara hubungan antar anggota yang berarti ada keinginan yang kuat dari anggota untuk tetap berada dalam ikatan psikologis terhadap perusahaan. Organisasi yang mempunyai pengetahuan kewirausahaan akan berkomitmen terhadap perilaku kewirausahaan untuk mendapatkan kemandirian dalam mengelola usaha kecil. Nilai kewirausahaan ini terdiri atas kreativitas, pengambilan resiko, inovasi, berorientasi, prestasi, ambisi, dan kemerdekaan mampu menciptakan perilaku kewirausahaan yang kuat. Penguatan perilaku kewirausahaan dalam mengembangkan usaha kecil merupakan kekuatan untuk terbentuknya usaha kecil yang mandiri, tangguh, dan sehat. Kekuatan perilaku kewirausahaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian usaha bagi pelaku usaha kecil. Artinya, apabila tingkat perilaku kewirausahaan semakin baik, maka kemandirian usaha bagi pelaku usaha kecil akan semakin meningkat. Nilai kewirausahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian usaha. Oleh sebab itu, peningkatan nilai yang tinggi terhadap perilaku usaha mampu meningkatkan tumbuhnya kemandirian usaha. Lalu berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membentuk kemandirian usaha bagi pelaku usaha kecil, yang diperlukan adalah dikembangkannya pemberdayaan perilaku kewirausahaan pada pelaku usaha kecil dengan cara meningkatkan variabel yang paling dominan atau memiliki loading faktor terbesar. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kembali nilai kewirausahaan dimulai dari membangun kepercayaan diri, dengan membentuk keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan suatu usaha. Lalu hasil analisis penelitian ini memberi bukti empiris bahwa jiwa kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. Sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa jika kewirausahaan yang dimiliki pelaku usaha kecil mampu meningkatkan terbentuknya perilaku kewirausahaan, mendorong serta menumbuhkan semangat bagi pelaku usaha kecil dalam menjalankan kegiatan usaha. Jadi hasil penelitian ini mendukung bahwa jika kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kewirausahaan, berarti pelaku usaha kecil diharapkan mengedepankan jiwa kewirausahaan dalam setiap kegiatan bisnis dengan sebaik-baiknya, supaya dapat membentuk perilaku kewirausahaan yang kuat dan tangguh. Nilai kewirausahaan yang dikembangkan oleh pelaku usaha kecil
mampu memberdayakan kegiatan bisnis demi kelangsungan usaha. Hasil penelitian ini terbukti bahwa nilai kewirausahaan berpengaruh kuat terhadap perilaku kewirausahaan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil artikel jurnal tersebut adalah kewirausahaan mampu meningkatkan terbentuknya kemandirian usaha, tetapi belum menjadi sesuatu yang bermakna. Artinya, pelaku usaha kecil yang mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan tidak serta-merta akan membentuk kemandirian usaha. Perilaku kewirausahaan mampu menciptakan terbentuknya kemandirian usaha bagi pelaku usaha kecil. Kemandirian usaha kecil juga memerlukan perlindungan pengelolaan usaha agar dapat dengan mudah untuk menjalankan bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan stakeholder untuk mewujudkan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan usaha kecil yang dapat melindungi pelaku usaha kecil, sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta berdampak pada pertumbuhan usaha yang sinergis dalam menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sarannya adalah usaha kecil memerlukan perlindungan pengelolaan usaha agar dapat dengan mudah untuk menjalankan bisnis, agar dapat meningkatkan produktivitas pada pertumbuhan beberapa usaha dan beberapa perusahaan lainnya. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini kira-kira saya mengambil 48 daftar pustaka yang ada dalam buku ataupun juga dalam artikel jurnal nasional. Sekian presentasi artikel jurnal ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.